Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus yo. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali membahas sebuah film bertemakan gangster yang berjudul Tokyo Revengers. Skuilah, langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Pada tahun 2020, hiduplah seorang pemuda bernama Takemichi. Bisa dibilang hidupnya jauh dari kata mapan. Bahkan, tak jarang ia memakan roti basi untuk mengisi tenaga sebelum berangkat bekerja. Sambil memakan roti tersebut, terdengarlah sebuah berita di TV. Dikabarkan bahwa semalam terjadi kecelakaan truk yang menewaskan kakak beradik bernama Hinata dan Naoto. Mengetahui berita itu sontak membuat Takemichi kaget. Karena Hinata yang dimaksud adalah mantan kekasihnya dulu ketika SMA. Di tempat kerja, ia kembali mencari tahu mengenai kecelakaan tadi. Diduga kuat bahwa terjadinya kecelakaan adalah imbas dari perselisihan dua geng besar, yaitu geng Tokyo Manji dengan geng Yakuza. Sepulang kerja, Takemichi mengeluhkan soal hidupnya yang seperti sampah. Tak punya tujuan, tak berguna, serta tak bisa diharapkan. Ketika tengah asik ngedumel, tiba-tiba ia didorong oleh seseorang hingga membuatnya jatuh ke rel kereta. Lalu di saat bersamaan, kereta sudah tepat berada di depan matanya. Dan seketika itu juga Takemichi malah tersadar di masa lalunya. Lebih tepatnya 10 tahun lalu saat dirinya masih duduk di bangku SMA. Saat itu ia memiliki 4 orang sahabat, diantaranya bernama Akun, Yamagishi, Makoto, serta Takuya. Dalam kondisi kebingungan, Takemichi mengira bahwa ini adalah kilas balik akan masa lalu sebelum dirinya meninggal. Kemudian ia mulai menjelaskan situasi saat ini, tetapi keempat sahabatnya tidak mengerti sama sekali. Alhasil, mau tidak mau Takemichi harus menyesuaikan diri terhadap kondisi sekarang. Lagi pula ia juga merasa senang karena bisa bertemu kembali dengan sahabatnya di masa lalu. Seperti siswa Badung pada umumnya, pada hari itu mereka hendak menantang siswa kelas 2 di SMA Shibuya. Namun sesampainya di sana, mereka malah didatangi oleh murid kelas 3 SMA Shibuya yang notabene jauh lebih kuat. Apalagi seorang diantaranya yaitu Kiyomasa merupakan anggota dari Tokyo Manji, yaitu salah satu geng motor terkuat di kota tersebut. Karena kejadian saat ini adalah momen masa lalu di mana Takemichi pernah mengalaminya. Ia pun tahu bahwa kelompoknya akan dihajar habis-habisan oleh kelompok Kiyomasa. Sempat hendak mencoba kabur tetapi sia-sia. Setelah dihajar sampai babak belur, Takemichi serta teman-temannya menerima konsekuensi berat, yaitu mereka dipaksa menjadi budak Kiyomasa dan harus menuruti semua perintahnya. Di tengah rasa kesal karena harus mengulangi kejadian pahit yang sama dalam hidupnya, Takemichi memutuskan untuk menemui Hinata pacarnya. Hinata yang kebetulan baru sampai di rumah tampak sangat khawatir melihat Takemichi terluka. Ia lalu mengobati lukanya dengan sangat perhatian sambil menceramahi untuk jangan terlalu sering berbuat onar di luar sana. Setelah itu, Takemichi menyendiri di taman untuk merenung. Namun tiba-tiba ia mendapati seorang murid SMP sedang dibully dan mengetahui bahwa itu adalah Naoto, adik dari Hinata. Dengan penuh keyakinan, Takemichi meluapkan amarah serta ingin menghajar para pembuli di hadapannya ini. Tetapi sial, ia malah tak sadarkan diri akibat banyak tingkah. Beberapa saat kemudian, situasi telah kondusif dan mereka bisa ngobrol berdua. Di sini, Takemichi langsung teringat berita kecelakaan yang menewaskan Naoto dan Hinata di masa depan. Karena kecelakaan itu akan terjadi 10 tahun lagi, ia pun mencoba menceritakan semuanya, lalu meminta pada Naoto untuk melindungi kakaknya tepat pada tanggal 1 Juli 2020.
Yaitu dengan harapan masa depan bisa diubah, di mana ada kemungkinan bagi Naoto serta kakaknya selamat dari kecelakaan. Setelah itu mereka bersalaman sebagai bentuk kesepakatan. Dan di saat bersamaan lagi-lagi terjadi hal aneh yang membuat Takemichi kembali ke tahun 2020. Di sini ia selamat dari kejadian sebelumnya karena diselamatkan oleh Naoto. Naoto mengatakan bahwa dirinya mempercayai ucapan Takemichi saat di taman 10 tahun lalu. Atas dasar kepercayaan itulah, ia bisa selamat dari kecelakaan truk pada tanggal 1 Juli, sehingga berkesempatan menyelamatkan Takemichi di rel kereta. Bahkan, Naoto sampai mengambil profesi sebagai detektif, supaya bisa melindungi kakaknya dari segala macam ancaman kejahatan. Tapi walaupun ia selamat dari insiden 1 Juli, kakaknya tetap tidak terselamatkan. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebelumnya Takemichi telah melintasi dimensi waktu dan kembali ke masa lalu. Segala perbuatannya selama kembali ke masa lalu itu pun berpengaruh ke masa sekarang. Di sini, Takemichi diminta kembali lagi ke masa lalu untuk menjalankan sebuah misi. Dikarenakan meninggalnya Hinata adalah imbas dari perseteruan geng Tokyo Manji dengan Yakuza, maka misi kali ini akan berfokus pada geng Tokyo Manji atau disingkat Touman. Dahulu, Touman hanyalah geng motor biasa, namun sekarang telah berubah menjadi geng kriminal yang sangat berbahaya, bahkan kekuatannya melampaui Yakuza. Naoto lalu menunjukkan dua foto pemimpin Touman saat ini, yaitu Maiki dan Kisaki. Ia pun beranggapan, apabila kedua orang itu tidak bertemu di masa lalu, maka geng Touman tidak akan menjadi seperti sekarang. Sehingga kejadian yang menewaskan Hinata juga tak akan pernah terjadi. Naoto juga menambahkan, karena sesuai kejadian sebelumnya, portal dimensi waktu terpicu saat mereka bersalaman. Baru saja pindah ke masa lalu, Takemichi langsung menerima pukulan keras. Di mana ternyata saat itu tengah diadakan pertandingan baku hantam bagi siswa SMA. Sesaat kemudian, Kiyomasa memanggil nama Takuya untuk bertarung melawan salah satu siswa kuat di sana. Sontak keempat sahabatnya ini kaget karena mereka tahu kalau fisik Takuya sangatlah lemah. Merasa tidak terima apabila sahabatnya diperlakukan semena-mena. Di sini akun hendak menusuk Kiyomasa menggunakan pisau. Tetapi di saat bersamaan Takemichi mendapatkan bayangan akan masa lalu. Menyadari tindakan akun tersebut, Takemichi langsung menghentikannya agar tidak terjadi hal yang lebih buruk. Kemudian secara mengejutkan, Takemichi meneriakkan tantangan duel kepada Kiyomasa. Tujuannya tidak lain adalah supaya pertarungan Takuya dibatalkan. Mendengar teriakan penonton yang sangat antusias dengan tantangan tersebut, membuat Kiyomasa menyetujuinya. Walaupun Takemichi memiliki keberanian, sayang sekali kekuatannya masih kalah jauh. Alhasil dirinya dibuat tak berkutik dalam pertarungan ini. Namun, semua itu tak membuatnya menyerah dan terus bangkit. Di tengah pertarungan, tiba-tiba datanglah kedua pemimpin Touman. Oi, Kiyomasa! Mereka diantaranya adalah Maiki sebagai ketua, serta Draken sebagai wakilnya. Seketika pertarungan langsung dihentikan, lalu semuanya memberikan hormat. Tanpa disangka-sangka, Maiki mengatakan bahwa dirinya sangat kagum dengan semangat Takemichi saat bertarung. Sampai-sampai ia mengajaknya berteman. Sementara Kiyomasa harus menerima hukuman karena telah mengadakan pertarungan yang tidak adil. Apalagi, ia telah memanfaatkan posisinya sebagai anggota Touman untuk memperbudak orang lain.
Kejadian itu pun membuat Takemichi dan keempat sahabatnya senang karena telah terbebas dari perbudakan Kiyomasa. Kemudian, kesenangan berlanjut di mana Takemichi berkesempatan menonton kembang api bersama Hinata. Tetapi saat akan bermesraan dengan memegang tangan Hinata, ternyata yang dipegangnya adalah tangan Naoto, sehingga otomatis dirinya kembali ke tahun 2020. Di masa sekarang, Naoto menanyakan bagaimana perkembangannya. Takemichi pun menjawab bahwa ia baru bertemu dengan ketua geng Toman yaitu Maiki, sedangkan Kisaki masih belum nampak sama sekali. Mendengar hal itu, Naoto ingin langsung mengambil jalan pintas, di mana ia meminta Takemichi membunuh Maiki supaya pertemuannya dengan Kisaki tak akan pernah terjadi. Namun, Takemichi tak langsung setuju. Lantas terjadilah perbedaan pendapat sampai-sampai Naoto meluapkan kekesalannya. Saat kembali ke masa lalu, Takemichi dibuat kaget oleh kedatangan Maiki serta Draken di sekolahnya. Walaupun kedatangan mereka hanyalah untuk mengajak Takemichi bermain, tetapi malah mendapatkan pertentangan dari para senior di sana. Sehingga terjadilah pertarungan sengit. Disinilah kedua petinggi Toman ini benar-benar menunjukkan kualitasnya. Meski kalah jumlah, mereka bisa melumpuhkan semua senior di sekolah itu. Bahkan menjadikannya karpet untuk berjalan. Sambil bersepeda, Takemichi menanyakan suatu hal. Maiki pun menjawab bahwa dirinya tertarik pada Takemichi karena kepribadiannya sangatlah mirip dengan mendiang kakaknya. Setelah itu, Maiki lanjut membahas beberapa hal terkait Toman. Lalu ia juga mengajak Takemichi bergabung ke dalam Toman. Bingung? Pasti. Tetapi Draken menjelaskan kalau orang seperti Takemichi sangatlah langka. Malamnya, geng Toman hendak mengadakan rapat besar. Tetapi sebelum rapat dimulai, Draken sempat mengusir Kiyomasa atas kesalahannya tempo hari. Alhasil, Kiyomasa pergi dari sana dengan perasaan kecewa. Pada rapat kali ini, Maiki merencanakan tawuran dengan sebuah geng bernama Mobius. Tawuran tersebut tidak lain adalah bentuk balas dendam, karena salah satu anggota Toman yaitu Pacin terlibat masalah dengan ketua geng Mobius, di mana permasalahan itu menyebabkan seorang wanita kenalan Pacin terbaring koma di rumah sakit. Maiki pun menentukan bahwa tawuran akan dilakukan pada tanggal 13 Juli. Sementara itu, Kiyomasa sampai di suatu tempat dan disambut oleh seorang dari geng Mobius. Orang inilah yang bernama Kisaki. Beralih ke masa sekarang, ketika Takemichi mencari informasi mengenai geng Toman di tahun 2020, tanpa sengaja ia mendapati bahwa sahabatnya Akun telah bergabung ke dalam Toman. Alhasil, ia berniat menemuinya demi mendapatkan informasi tambahan. Setelah bertemu, mereka mulai bernostalgia sambil menceritakan banyak hal. Namun pembicaraan yang tadinya menyenangkan, seketika berubah ketika Akun mengatakan, dirinya terpaksa melakukan hal tersebut karena terus mendapatkan tekanan dari Kisaki. Kemudian ia menambahkan kalau Maiki telah banyak berubah semenjak kematian Draken. Sejak saat itu pula, posisi Draken sebagai wakil digantikan oleh Kisaki. Bisa dibilang kalau Kisaki ini sangatlah licik, di mana ia sengaja menyetir Maiki untuk mencapai semua tujuan pribadinya. Usai mengatakan semua itu, tiba-tiba Akun terjun dari atas gedung sampai meninggal. Kemungkinan ia sudah tidak tahan lagi menjalani hidup yang terkekang oleh sifat manipulatif Kisaki. Keesokan harinya, Takemichi mendapatkan informasi dari Naoto
bahwa kematian Draken adalah akibat ditusuk oleh seseorang. 確か龍宮寺はチーム同士の抗争で腹を刺されて死亡してます。 Tapi sayang sekali, Naoto belum mengetahui siapa nama pelakunya. Karena kematian Draken adalah salah satu penyebab utama geng Toman memasuki masa kelam, maka tujuan utamanya kali ini adalah melindungi Draken agar tidak dibunuh. Alhasil, Takemichi berniat kembali lagi ke masa lalu. Berdasarkan beberapa bukti dari Naoto, Takemichi sangat yakin bahwa Draken akan dibunuh saat tawuran dengan Mobius pada tanggal 13 Juli. Alhasil, ia memohon kepada Maiki agar tawuran dibatalkan. Namun permintaan tersebut membuat Pachin marah kepadanya. Menurut Pachin, tawuran harus tetap berlangsung karena ada dendam yang harus dibalaskan. Bahkan ketika Takemichi menjelaskan semuanya, Maiki tetap tidak bisa membatalkannya. Alasannya adalah karena saat itu juga Mobius datang ke tongkrongan mereka untuk mengadakan tawuran lebih awal. Di sini Pachin berinisiatif melawan ketua Mobius yang bernama Osanai seorang diri. Ternyata Pachin ini memiliki kemampuan bertahan di atas rata-rata. Jadi meskipun dihantam berkali-kali, ia tetap mampu berdiri. Tapi mau bagaimanapun, kekuatan Osanai masih jauh di atasnya. Setelah puas bermain-main, ketua Mobius ini langsung mengakhiri pertarungan dengan pukulan maut. Seketika itu juga Maiki langsung maju ke depan dan tiba-tiba Osanai bisa ditumbangkan hanya bermodalkan satu tendangan. Kemudian Draken mengatakan bahwa mulai sekarang Mobius akan bergabung dengan Toman karena Osanai telah dikalahkan oleh Maiki. Ketika semuanya lengah, tiba-tiba Osanai mengambil pecahan botol lalu menusuk Draken. Takemichi pun berpikir bahwa misinya telah gagal, di mana pada akhirnya Draken tetap ditusuk. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Pecahan botol tersebut hanya mengenai tangan Draken, dan seketika Osanai kembali dihajar sampai benar-benar tumbang. Kejadian itu pun membuat Takemichi senang. Ia berpikir kalau misinya telah berhasil. Beralih ke tanggal 13 Juli yang kebetulan sedang diadakan sebuah festival. Tampak di sana Takemichi tengah bersenang-senang dengan Hinata. Sampai suatu ketika ia melihat beberapa anggota geng Mobius juga berada di sana. Lantas ia pun mengikutinya dan mendapati bahwa Kiyomasa telah bergabung dengan Mobius. Terdengar bahwa Kiyomasa berencana menusuk Draken saat tawuran berlangsung. Jadi bisa dibilang kalau tawuran yang sebenarnya barulah akan dimulai. Mendengar pembicaraan itu, Takemichi berniat melaporkannya pada anggota Toman yang lain. Tapi sayang sekali keberadaannya diketahui oleh anggota Mobius. Dan ia pun langsung dihajar lalu diikat menggunakan lakban. Di sisi lain, pihak Toman sedang bersiap menyambut Mobius yang akan bergabung dengan mereka sesuai perjanjian sebelumnya. Tetapi tanpa disadari, di sini Draken dijebak supaya terpisah dengan Maiki, di mana keduanya mendapatkan informasi lokasi yang berbeda sehingga malah saling menunggu satu sama lain di tempatnya masing-masing. Ketika Draken sendirian inilah membuat Mobius mempunyai kesempatan untuk mengeroyoknya. Draken diseret ke sebuah bangunan untuk dihajar ramai-ramai. Namun meskipun hanya seorang diri, ia tak gentar sedikit pun melawan semua musuhnya. Sementara itu, Maiki menyadari adanya kejanggalan dan dirinya bergegas menuju suatu tempat. Dalam perjalanan, ia juga sempat berpapasan dengan Kisaki. Entah apa tujuan Kisaki menampakkan diri di depan Maiki, tetapi yang jelas ia telah mempersiapkan sebuah rencana besar. Di tempat lain, Hinata menemukan Takemichi dalam kondisi terikat. Takemichi sangat kesal terhadap dirinya sendiri karena merasa tidak bisa berbuat apa-apa.
Lantas Hinata memberikan semangat sambil mengingatkan akan momen ketika pertama kali mereka bertemu, di mana saat itu Takemichi menyelamatkan Hinata yang sedang dilecehkan. Keberanian itulah yang sekarang masih Hinata lihat pada Takemichi. Setelah mengerahkan seluruh tenaganya, tampak Draken sangat kelelahan. Tetapi saat Osanai hendak mencelakainya lebih jauh lagi, tiba-tiba datanglah Maiki disusul oleh anggota Toman lainnya. Seketika itu juga terjadilah pertarungan sengit di antara dua geng besar ini. Di tengah tawuran, datanglah Takemichi ke lokasi tersebut. Selain itu, di sana juga tampak seorang pria misterius anggota Mobius yang hanya memperhatikan tawuran dari atas. Sesaat kemudian, Takemichi melihat Draken terlibat perkelahian, kemudian ditusuk dari belakang oleh Kiyomasa. Maiki yang juga mengetahui hal tersebut langsung meminta pada Takemichi untuk mengurus Draken. Ketika hendak keluar sambil menggendong Draken, Takemichi sempat dihadang oleh beberapa anggota Mobius. Namun tanpa disangka-sangka, keempat sahabatnya datang menolong sehingga ia bisa pergi dari sana. Setelah sampai di luar, lagi-lagi masalah muncul di mana Kiyomasa telah menunggunya. Jadi mau tidak mau, Takemichi harus menghadapinya seorang diri. Sudah bisa ditebak kalau Takemichi kembali dibuat tak berdaya dalam pertarungan ini. Tetapi kini tekadnya lebih kuat dari sebelumnya. Ia benar-benar akan memperjuangkan keselamatan Draken demi mengubah masa depan yang bisa menyelamatkan banyak orang. Ketika Kiyomasa lengah, Takemichi langsung naik ke punggungnya, mencekiknya, dan akhirnya bisa membuatnya tumbang. Sementara itu di lokasi tawuran, tampak Maiki serta anggota Toman lainnya berhasil menghabisi seluruh anggota Mobius. Hal ini sekaligus menyatakan bahwa geng Toman keluar sebagai pemenang. Berpindah ke rumah sakit, semua anggota Toman harap-harap cemas menanti kabar mengenai Draken. Sesaat kemudian datanglah Maiki yang dengan santainya mengatakan, menjelang pagi, dokter baru mengumumkan bahwa Draken berhasil diselamatkan. Sontak semua anggota Toman berteriak bahagia. Sedangkan Maiki, walaupun sebelumnya tampak tegar, ternyata dirinya lah yang paling khawatir terhadap Draken. Merasa misinya telah berhasil, Takemichi kembali ke masa sekarang. Di sana, tampak Akun tetap hidup sampai sekarang. Selain itu, tato di leher Maiki dewasa juga hilang. Jadi, sebenarnya tato itu sama dengan milik Draken, di mana Maiki sengaja membuatnya di leher untuk mengenang kematian Draken. Tetapi karena tato tersebut hilang, maka bisa disimpulkan bahwa Draken masih hidup sampai sekarang. Kemudian saat Takemichi akan menemui Naoto untuk menanyakan kondisi Hinata, ternyata yang ia temui adalah Hinata itu sendiri.